Jumpa lagi dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya akan mencoba membahas ayat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24 TB. Ayat yang ke-22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak remaja yang menyaksikan siaran YouTube saya ini, hidup kita itu punya dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan manusia lama kita. Manusia lama kita itu memiliki kecenderungan karakter-karakter yang hidup di dalam kedagingan, yang hidup dalam emosi, yang hidup dalam keegoisan, yang hidup melakukan segala sesuatu menurut pola pandang kita. Nah, yang kedua adalah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dalam diri kita itu mengalami dua kelahiran. Yang pertama adalah kelahiran secara daging. Kita dikandung ibu kita dilahirkan menjadi seorang bayi dan bertumbuh menjadi seorang dewasa. Yang kedua adalah kelahiran secara spirit, artinya lahir baru. Nah, karakter manusia lama kita adalah karakter manusia seorang pendosa. Tetapi karakter manusia baru kita adalah karakter yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya di sini adalah jalur Allah, cara kerja Allah, rencana Allah dalam membangun kehidupan manusia baru kita. Saudaraku, saat ini situasi, kondisi yang kita hadapi itu makin hari makin mengalami sebuah kehancuran. Saya pribadi, kalau saya melihat dari IG, sosial media saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang konselor, mengalami sebuah titik ketakutan yang begitu sangat dalam dengan perubahan karakter, dengan penghancuran-penghancuran, kuasa iblis yang menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Lewat setiap apa? Lewat kehidupan manusia lama kita yang seringkali bermunculan di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang kita miliki. Saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mencoba untuk memahami setiap hal yang sedang dilakukan iblis di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Saudara, tanda-tanda zaman yang begitu sangat jelas saat ini sedang terjadi memporak-porandakan sebuah iman. Saudara, pada saat ini saya memberikan tema dengan renungan saya, kehancuran. Nah, kenapa saya mengambil tema kehancuran? Karena iblis memiliki sebuah visi, yaitu menghancurkan orang-orang percaya. Saya ingat dengan satu orang hamba Tuhan yang mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak takut orang-orang Kristen terlibat aktif di sebuah pelayanan. Iblis tidak takut kalau anak-anak remaja mengikuti hobi dan mengembangkan hobi mereka di pelayanan gereja. Bahkan orang-orang dewasa, iblis tidak takut melihat orang-orang dewasa masuk dalam ibadah sebuah gereja. Yang iblis takutkan adalah dia melihat anak-anak Tuhan
yang suka berdoa. Iblis takut dengan anak-anak Tuhan yang memiliki kebiasaan hidup menjadi seorang penyembah yang benar. Nah, kenapa? Orang-orang Kristen yang masuk di pelayanan, orang-orang Kristen yang aktif di sebuah gereja, banyak sekali memiliki karakter-karakter yang menjadikan mereka masih manusia lama. Tujuan ke gereja memiliki satu politik. Tujuan melayani, mereka punya sesuatu yang mereka ingin raih secara ukuran jasmani mereka. Oleh sebab itu saya memberikan topik penghancuran. Artinya kita harus sama-sama mulai menghancurkan setiap manusia lama kita, menghancurkan setiap karakter-karakter buruk kita di tengah-tengah setiap ujian, di tengah-tengah setiap tantangan, di setiap perombakan karakter-karakter yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, tantangan ada sangat besar. Tetapi Tuhan berkata bahwa setiap kehidupan kita ada dalam naungan Tuhan, ada dalam dekapan Tuhan. Yaitu apa? Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mengenalkan manusia yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan akhirnya mengenal manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara, mari kita sama-sama merefleksikan bagaimana latar belakang hidup kita, bagaimana langkah demi langkah kehidupan yang kita jalani. Mari kita sama-sama melakukan proses penghancuran karakter yang menjadi karakter yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena saudara, akhir zaman sudah semakin dekat. Banyak tanda-tanda, banyak hal yang sudah dibuktikan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir untuk kita. Saya teringat oleh seorang hamba Tuhan, hidup kita itu harus melakukan yang terbaik karena kematian itu akan terjadi kapanpun, di saat yang tepat ataupun di saat tidak tepat. Artinya kita punya motivasi, punya tujuan hidup kita bahwa di depan kita adalah sebuah terakhir dalam setiap kehidupan kita, yaitu proses kematian yang kapanpun juga akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, menuju proses kematian, kita harus menjadi seorang hamba, seorang anak Tuhan yang mengenakan manusia baru kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini di depan hamba-Mu banyak orang yang menyaksikan, mendengarkan renungan pada pagi hari ini tentang sebuah penghancuran. Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap orang-orang yang mendengarkan renungan firman ini untuk berkata bahwa hidup kami adalah hidup karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kami mau terus diperbaharui, diubahkan menjadi seorang manusia baru yang punya kemenangan di dalam Tuhan. Siapapun kami, Tuhan, ampuni kami, bawa kami masuk dalam ruang lingkup kasih karunia Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.